Apakah kalian pernah terpikirkan gimana sih caranya brand yang bergerak di bidang fashion, khususnya di bagian pre-love ini, ketika menangani sebuah isu terkait keaslian barang-barang pre-love yang dijualnya? Di podcast Style Stories ini, saya Edelweiss akan membawakan podcast yang membahas mengenai penanganan isu yang dilakukan oleh brand yang bernama Second Hand Sensasi. Di sini saya sudah bersama tim dari Second Hand Sensasi. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Halo, kenalin aku Dwi, tim PR dari Second Hand Sensasi. Halo, aku Hana, aku founder dari Second Hand Sensasi. Halo, aku Tasya, aku tim PR dari Second Hand Sensasi. Wah, kelihatannya masih muda-muda banget nih ya. Keren banget udah bisa jadi founder dan juga tim PR dari, mungkin yang kita bisa bilang nih, brand ini tuh udah cukup terkenal ya, namanya udah ada di mana-mana. Kita bisa mulai dari pertanyaan kali ya. Boleh. Bagaimana kakak-kakak di sini tuh bisa akhirnya kayak memutuskan untuk mempunyai brand pre-love yang kita bisa bilang terkenal dari semua kalangan? Oke, alhamdulillah sekarang brand kita sudah lumayan bisa dilirik oleh publik dan sudah terkenal gitu, terutama di bagian pre-love, karena akhir-akhir ini pastinya generasi Z, milenial itu tergila-gila gitu dengan barang pre-love, terutama pre-love dari artis-artis Indonesia. Jadi kita, saya bersama tim itu membuat satu brand itu bernama Second Hand Sensasi dengan menjual barang-barang pre-love artis Indonesia untuk bisa barang-barang mereka tuh bisa dirasakan, bisa dibeli juga oleh masyarakat kita. Menarik sekali bisa kepikiran untuk seperti itu gitu, membuat brand yang seperti ini. Oke, saya juga bersama tim itu mencoba menjalin kerjasama dengan seperti tadi yang sudah saya bilang, artis-artis terkenal Indonesia gitu. Tapi tidak hanya barang mereka yang kita kurasi dan lain-lain, tapi mereka juga ikut andil gitu dalam proses jual beli barang pre-love ini gitu. Berarti itu bisa dibilang yang membedakan brand ini tuh dengan brand pre-love lainnya ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu sih. Terus barang ini juga tentunya bisa berjalan dengan lancar. Brand ini bisa berjalan dengan sampai sekarang berkat bantuan tim PR saya ini. Tangannya dulu. Berarti kan kalau udah ada tim PR di sini, mungkin saya boleh tahu ya, strategi apa sih yang digunain dari tim PR ini tuh untuk menarik kalangan dari Gen Z hingga milenial? Oke, pertamanya tuh kita targetin dulu Mbak, kira-kira kita target dari second hand nih mau siapa gitu kan. Nah, untuk second hand sendiri kita menargetkan Gen Z dan milenial buat jadi targetnya. Terus nanti kita tentuin kira-kira kalau di bidang fashion mereka nih tertariknya sama apa, sama barang kayak gimana, produk yang kayak gimana. Jadi kayak kita lihat juga nih kira-kira apa yang lagi tren saat itu, terus nanti kita coba jual gitu. Ya betul Mbak, jadi untuk strateginya sendiri kita ini memang lebih fokus di media sosial karena kan sekarang memang eranya digital ya, jadi dengan kita menggunakan media sosial itu jangkauannya jadi lebih luas begitu. Terus kalau untuk platformnya sendiri, di sini kita lebih fokus di Instagram ya Mbak, karena dari yang tadi sebelumnya dibilang bahwa target market kita ini adalah Gen Z dan milenial, dan Gen Z dan milenial ini mereka memang lebih sering menggunakan Instagram gitu. Jadi kami pikir Instagram ini merupakan platform yang memang cocok gitu untuk menjangkau mereka gitu Mbak. Yes, betul banget. Jadi kita emang mainly nge-share soal informasi ataupun pre-love barang-barang kita lewat Instagram resmi kita, yaitu @secondhandsensasi gitu. Oke, jadi media sosial ini emang kalau dilihat dari era-era saat ini tuh nggak mungkin kayak semua kalangan tuh pasti punya media sosial, apalagi khususnya Instagram ini. Yang bisa media sosial ini juga kayak Instagram tuh bisa digunakan sebagai salah satu strategi ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Boleh tahu. konten apa aja sih yang kalian taruh di akun resmi media sosial Instagram kalian? Kayak misalkan apakah ada pengenalan dari brand, terus konten-konten apa yang bisa kayak menaikkan engagement dari brand kalian itu? Oke, sebenarnya ada beragam konten yang kita sajiin lewat Instagram Second Hand Sensasi. Salah satunya itu kita ngelakuin kerjasama bareng influencer, KOL, ataupun artis. Jadi nanti bentuk kerjasamanya itu kayak endorsement, terus live shopping, ataupun collab. Nah, yang lagi kita pengen lakuin deket-deket ini tuh adalah live shopping. Jadi kalau live shopping sendiri nanti sistemnya kita bakal ngelakuin live
Jadi belanja secara live gitu, secara langsung bareng sama artis ataupun aktor ataupun influencer dan KOL. Jadi nanti mereka bakal ngebantuin promosi barangnya. Terus nanti kalau ada yang pengen beli tinggal komen aja di live itu gitu. Betul Mbak, jadi selain itu kita juga pasti mengadakan giveaway ya. Untuk giveaway-nya ini kita dikhususkan untuk para pengguna dari produk Pre-Love Second Hand Sensasi, juga para followers nih Instagram kita gitu ya, untuk meningkatkan interaksi yang lebih oke lah gitu. Terus juga untuk giveaway ini kita dilakukan tentunya di hari-hari tertentu, misalnya pada saat payday, terus tanggal kembar, sama event-event tertentu gitu. Terus juga kita membuat konten yang lebih menarik. Contohnya seperti kita membuat konten try on ya, try on dari outfit yang kita jual, misalnya seperti outfit yang kita jual ini dipakai dengan artis versus dengan ketika dipakai di sehari-hari gitu. Selain itu kita juga membuat konten Instagram Story seperti Q&A, terus juga seperti apa ya, review jujur dari para pembeli kita. Terus juga kita membuat konten pertanyaan seperti mau pakai outfit apa hari ini gitu. Terus juga outfit ini cocoknya bagaimana gitu, untuk meningkatkan interaksi mereka juga gitu. Wah, berarti kalau dilihat dari strategi-strategi yang udah dilakukan oleh tim PR ini, pantas aja kenapa brand second hand sensasi ini tuh bisa terkenal di semua kalangan ya. Semuanya itu yang dilakukan oleh tim PR dan juga mungkin founder ini sudah dilakukan cukup matang. Tapi selain, kalau tadi kan itu kalian fokusnya itu berarti menggunakan Instagram ya. Iya, betul. Nah, ada nggak sih program atau apapun lainnya gitu yang disiapkan untuk meningkatkan interaksi juga dengan audiens langsung gitu? Kan kalau itu dari media sosial ya. Ada, jadi selain kita promosi ataupun jualan lewat Instagram, kita juga sering ikut kayak bazar ataupun festival pre-love yang nantinya kita bakal ngelakuin promosi ataupun penjualan secara langsung di tempat itu, dengan tujuan kita bisa menjangkau konsumen, calon-calon konsumen yang bukan followers dari Instagram Second Hand Sensasi. Kalau dilihat-lihat kayak strategi mulai dari tadi penggunaan Instagram hingga kayak tadi yang kayak ada bazar-bazar seperti itu udah cukup matang dipersiapkan oleh tim PR dari Second Hand Sensasi ini. Ini bisa menjadi alasan kenapa brand Second Hand Sensasi ini tuh bisa lebih unggul dari brand pre-love lainnya ya. Nah, setelah kita udah mulai mengenal nih brand Second Hand Sensasi, mungkin kayak sekarang kita masuk ke poin pembahasannya kali ya, kayak krisis yang pernah terjadi dari brand second hand sensasi ini. Mungkin kayak pembahasannya agak kurang mengenakan ya. Tapi ada beberapa hal sih yang ingin saya tanyakan karena ada mumpung diundang di sini nih. Apa sih tantangan terbesar atau krisis yang terjadi nih sampai second hand sensasi ini tuh bisa menjadikan krisis yang terjadi ini tuh menjadi pembelajaran? Oke, tentunya banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil selama kita berproses dalam menjalankan bisnis ini. Apalagi di bisnis pre-love ini kan tidak mudah gitu ya. Dan salah satu mungkin yang paling berat, yang paling ramai itu tahun lalu kami sempat ada komplain atau ada krisis mengenai customer yang melaporkan dia membeli barang di kita di Second Hand Sensasi ini tidak ada tag aslian atau tidak ada sertifikatnya gitu, dan kita dituduh akhirnya oleh netizen gitu kita menjual barang yang palsu ya waktu itu gitu. Oh iya, kemarin tuh waktu yang lagi rame-ramenya itu saya sempat juga buka sosial media kan, Instagram, dan emang itu cukup kayak netizen banyak yang berspekulasi ya tanpa mengetahui dulu kayak. Iya. Makanya sempat trending di Twitter juga kan. Iya. Ramai Terus banget. Gimana sih kalian tuh bisa menghadapi krisis tersebut? Kalau tahun lalu jadi kayak awalnya kita coba reach out konsumen yang ngerasa rugi ataupun ngerasa barang ini nggak asli karena nggak ditemuin sertifikat ataupun license keasliannya. Nah, jadi pertama kita minta maaf dulu, kita reach out secara pribadi, terus nanti kita minta tolong buat dia bawa barang yang nggak ada license or sertifikatnya ini ke kita, terus nanti kita bakal bawa ke toko sehingga bisa diidentifikasi oleh ahli di sana kira-kira barang yang kita jual ini asli atau palsu gitu. Betul Mbak, jadi setelah kita membuktikan dengan cara mengidentifikasi keaslian produk tersebut, kita juga bikin press release secara resmi di akun Instagram kami. Responnya ini cukup
ramai ya, terus juga alhamdulillahnya publik itu cukup berpihak, baik yang berpihak pada kami, karena di isi press release-nya itu kita menjelaskan kronologi secara singkat dan secara jelas dan terbuka mengenai kasus ini. Terus juga kita meminta maaf kepada publik, kemudian kita juga menjelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depannya, kemudian juga komitmen yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Terus juga tujuannya ini untuk supaya publik ini percaya gitu dengan kita begitu. Terus juga ada satu lagi. Jadi kita juga selain membuat press release, tentunya kita membuat ini ya, kompensasi untuk para pelanggan yang mengalami komplain komplain kepada kami. Itu kompensasinya berupa kita memberikan promo, terus juga mengembalikan biaya ongkos kirim, terus juga kita menawarkan kepada pelanggan tersebut apakah produk yang sudah dibeli ini mau ditukar dengan produk baru yang masih ada sertifikat aslinya begitu. Wah, mendengar dan juga melihat penanganan yang kalian udah lakukan nih untuk krisis tersebut, kayak tim PR juga udah mulai cukup tanggap menanganinya gitu. Nah, dengan penanganan yang udah kalian lakukan nih, tim PR lakukan, apakah penanganan krisis tersebut tuh udah termasuk efektif untuk membalikan nama baik kalian? Oke, jadi alhamdulillah bisa dibilang kita bisa keluar ya dari krisis tersebut. Kita bisa nama kita setidaknya bisa pulih dari krisis tersebut. Jadi kami rasa itu penanganan yang kita lakukan itu cukup efektif gitu saat itu. Dan kami juga akan terus berkomitmen untuk menjual barang pre-love itu dengan yang ada sertifikatnya atau ada license aslinya gitu. Nah, betul sekali. Yang penting itu adalah kalian itu melakukan perubahan dan juga komitmen yang akan dilihat ke depannya kan pastinya. Betul. Nah, dari krisis yang terjadi tersebut, ada nggak sih pembelajaran lainnya yang bisa kalian ambil? Terus gimana sih tim kalian ini tuh berusaha membangun dan juga menjaga reputasi dari brand second hand sensasi ini? Oke, jadi untuk hal tersebut tentunya kita melakukan kampanye ya Mbak di media sosial. Untuk kampanye ini kita membuat konten yang informatif, kemudian juga membuat konten edukasi mengenai dunia pre-love, karena ya supaya masyarakat tahu ya tahu lebih dalam gitu mengenai dunia pre-love ini. Nah, selain itu kita juga ngelakuin kegiatan donasi. Jadi beberapa persen dari keuntungan yang kita dapat, sebagiannya kita kasih ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Iya, dan gak kalah seru juga, kita sudah berhasil dan akan terus berkolaborasi dengan artis-artis Indonesia gitu. Jadi mereka gak hanya menyumbangkan barang, fashion, dan lain-lain yang mereka punya, tapi mereka juga ikut mengkurasi dan juga ikut aktif promosi dalam menjalankan bisnis ini gitu. Wah. Jadi stay tune terus ya. Kalau kita udah dengar pembicaraan dari tadi nih, banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil dari brand second hand sensasi ini, mulai dari kayak penanganan isu, penanganan krisis yang terjadi itu, dan juga gimana sih strategi yang tim PR gunakan gitu untuk menangani isu tersebut. Oke, buat teman-teman mungkin yang tertarik join menjadi salah satu bagian dari second hand sensasi, atau juga sekedar mau melihat barang-barang pre-love yang ada di brand second hand sensasi ini, mungkin boleh langsung kunjungi Instagram resmi dari brand second hand sensasi, ada di bawah ini namanya. Oke, sebagai pertanyaan terakhir untuk menutupi podcast kali ini ya, apakah ada pesan yang ingin kalian sampaikan untuk audiens kita nih, untuk penonton dari podcast kita? Oke, untuk teman-teman semua, kalau misalnya kalian ingin membeli suatu barang yang berharga, bernilai tinggi, itu jangan lupa kalian harus teliti dengan barang yang kalian beli. Jangan sampai kalian ditipu atau kalian membeli barang palsu. Dan kalian jangan sampai takut untuk beli barang pre-love artis, untuk belinya tuh di sini ya, di kita, di second hand sensasi. Kalian dijamin asli. Betul, kualitasnya bagus dan pastinya asli. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian atas waktunya, udah berbagi pengalaman dalam membangun brand pre-love yang bisa dibilang tidak mudah ya, dan juga membagi pengalaman bagaimana menangani isu yang terjadi, strategi apa sih yang bisa digunain.
Semoga kedepannya brand second hand sensasi ini tuh bisa semakin sukses dan juga Amin. penjualannya itu meningkat ya. Amin. Lebih dari sebelumnya. Oke, untuk menutup podcast kita kali ini nih, kita madep semua ke kamera terus bilang sampai berjumpa di episode berikutnya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Sampai berjumpa di episode berikutnya.